kabar semua? Selamat pagi, puji Tuhan karena kita dapat berjumpa lagi di dalam ibadah online SIB Baptist edisi 31 Januari 2021. Ya, saya percaya kita semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja, dan hari-hari yang telah lalu ataupun minggu ini kita telah lalui dengan penuh sukacita kerana Tuhan Yesus kita adalah hebat, dahsyat dan luar biasa. Baiklah, sebelum kita memulakan kebaktian kita pada pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Haleluya Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kerana Engkau Bapa yang baik dan sangat baik dan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan di atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu di sepanjang minggu ini ke atas kami ya Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, saya menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dimanapun ibadah ini dapat diikuti ya Tuhan, hadirat-Mu hadir bersama-sama dengan kami. Kerana firman-Mu mengatakan di mana ada 2 ataupun 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi ini juga Tuhan, saya berdoa bagi mereka yang sedang bergumul ya Tuhan, baik kerana masalah pribadi, masalah keuangan atau apa saja masalah mereka pada pagi ini Tuhan. Dan kalau saya berdoa Bapa, setiap mereka diberikan kelegaan ya Tuhan ketika mereka datang kepada Engkau. Tuhan, saya juga berdoa pada pagi ini bagi mereka yang sakit, apapun nama penyakit yang mereka sedang alami pada saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka sudah disembuhkan kerana Engkau sudah menanggung setiap penderitaan kami dan juga segala sakit penyakit kami di kayu salib, dan ia telah selesai. Saya juga berdoa Tuhan, saya mengisytiharkan berkat damai sejahtera dan juga kemakmuran yang akan mengalir, terus mengalir dan mengalir di dalam keluarga ataupun jemaat SIB Baptist. Dan setiap pribadi kami ya Tuhan akan dibebaskan ya Tuhan daripada belenggu kerisauan, kekhawatiran akibat pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara kami pada saat ini. Karena kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah kubu pertahanan kami dan juga menara perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi ini juga saya berdoa bagi firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar nanti ya Tuhan, dengan tema hidup dalam iman. Dan biarlah firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi tubuh kami dan kesegaran bagi jiwa kami ya Tuhan. Dan kami akan mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa, dan kami juga akan dapat melalui hari-hari yang akan datang dengan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan dan bahawa di dalam Engkau tiada yang mustahil, dan janji-janji-Mu nyata ya Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah juga firman-Mu Tuhan akan terus menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami di dalam kami untuk menempuh hari-hari yang mendatang ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, berselamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan.
jiwa kita, satu-satunya penebus jalan mau bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam, param pam 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 pam. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapan.
Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena kau besertaku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja
terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Hai, shalom semua dan selamat pagi kepada semua jemaat SIV Victorious. Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik, sehat dan walafiat, walaupun di dalam situasi yang sangat sulit dan memberikan kita banyak pengertian, banyak cubaan, banyak rintangan. Tetapi satu hal yang harus kita belajar, bila kita bersandar penuh kepada Tuhan dan melihat situasi yang ada sekarang dengan mata iman kita. Saya menjadikan setiap pergumulan dan setiap hal yang begitu sulit itu sebagai padang gurun untuk saya belajar lebih baik, untuk saya belajar lebih mengerti akan situasi yang saya alami. Saya harus meletakkan kesandaran dengan Tuhan. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar lagi di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu hidup di dalam iman. Hidup di dalam iman. Namun kita akan belajar lebih dalam lagi tentang iman yang menjadikan persembahan kita berkenan. Bagaimana iman itu menjadikan persembahan kita berkenan, dan apakah impak iman kita dalam persembahan. Nah, sebelum itu mari kita berdoa. Mari kita serahkan tempo dan saat ini ke dalam tangan Tuhan. Kita menyerahkan setiap hati kita, pribadi kita maupun pendengaran kita, maupun hati kita, supaya kita siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami untuk kami terus tetap membangun di dalam iman percaya kami, untuk kami terus hidup di dalam iman kami Tuhan Bapa. Kami mengucapkan syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan, dan lewat kesempatan yang diberikan, urapi Tuhan pendengaran kami, urapi Tuhan hati kami dan pemikiran jiwa kami Tuhan, agar kami dapat membangun di atas firman dan kebenaran ini Tuhan, dan menjadikan kebenaran ini Tuhan bekalan di dalam hidup pribadi kami ya Bapa. Kami serahkan tempo dan saat ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan di dalam salib-Mu Tuhan, dan berikanlah hikmat dan kata-kata yang bijaksana Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Bapa. Hamba berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iman menjadikan persembahan kita berkenan. Saya percaya dan pasti setiap jemaat memberikan persembahan, tidak mengenal persembahan di dalam bentuk uang ataupun komitmen. Kalian sebagai yang berada pada waktu ibadah ini juga adalah persembahan kalian, tetapi bukan kepada gereja, tetapi kepada Tuhan. Dan biar kita memberi persembahan kita pada hari ini kepada Tuhan, walaupun secara natural ataupun secara realistiknya kita memberi kepada gereja, dan itu benar. Nah, begitu juga persembahan yang diberikan oleh kakak beradik Habel dengan Kain.
Mari kita membacakan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 4. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Korban apa? Korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan dengan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Perhatikan kata-kata lebih baik. Maksudnya, Habel mempersembahkan korban yang lebih baik daripada korban Kain. Penegasan firman Tuhan dalam ayat ini mungkin menjadikan kita bertanya, ada apa dengan Kain dan Habel? Suatu hal yang sangat menarik perhatian saya di dalam kisah dua orang adik-beradik ini memberikan kesadaran kepada saya bahwa Allah kita bukan Allah yang sembarangan untuk menerima persembahan. Mari kita lihat Kejadian pasal 4 ayat 3 hingga 10. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebahagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Apa yang dipersembahkan oleh Kain di sini adalah hasil tanah. Dan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbicara kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa kepadanya. Di sini kita baru mengerti bahwa ternyata Allah kita adalah Allah yang memilih di dalam hal persembahan. Dia juga selektif, artinya tidak semua persembahan akan diterima begitu saja oleh Allah. Tetapi kita memberikan persembahan, dan pada waktu kita memaksudkan persembahan di dalam kolektor, tidak bermaksud pelayan akan bertanya, "Hei, di manakah kamu mendapatkan uangnya? Dari manakah kamu mendapatkan, dan bagaimanakah cara kamu mendapatkan uangnya?" Pelayan tidak akan bertanya sama ada uang yang kita peroleh itu dengan cara yang benar ataupun tidak. Tetapi Tuhan Allah kita melihat apa yang kita lakukan, dari mana uang yang kita berikan itu adalah uang sama ada diperoleh ataupun cara benar ataupun tidak. Dan Allah kita adalah Allah yang selektif. Dan kita lanjutkan di dalam ayat 8. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Tiba-tiba Kain memukul adiknya Habel lalu membunuh dia. Suatu hal yang sangat tragis dilakukan oleh Kain pada waktu itu, telah membunuh adiknya karena gara-gara persembahan yang diberikannya kepada Tuhan tidak berkenan. Lalu firman Tuhan berbicara kepada Kain, "Di manakah Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Dan dia merasakan diri dia benar dan Tuhan tidak tahu. Dia merasakan Tuhan tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Tetapi di dalam firman Tuhan ini, dalam periskop ini, di dalam ayat yang ke-9 ini memberikan saya satu pencerahan bahwa kenapa Allah menciptakan manusia dengan tanah. Saya bertanyakan kepada diri saya, kenapa Tuhan menciptakan manusia daripada tanah dan kembali kepada tanah, menjadikan tanah itu menjadi debu. Dan berhati dan sedari firman Tuhan ini bahwa sekiranya Allah menjadikan kita dari tanah, dan setiap penjuru yang kita pijak dari utara ke selatan, barat ke timur, itu adalah ciptaan Tuhan. Dan hal yang harus kita mengertikan di sini,
segala sesuatu yang kita lakukan maupun yang kita sembunyi tidak mampu kita sembunyikan, karena Tuhan tahu bahwa kita ciptaannya, dan dimanapun kita berada, kita tidak dapat menyembunyikan segala sesuatu. Dan begitulah kenapa firman Tuhan ini, bukan Tuhan tidak tahu apa yang Kain lakukan, karena Tuhan mau memberikan kesempatan kepada Kain untuk bertaubat. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, dia tidak tahu. Apakah penjaga adikku? Berhati-hati pada waktu kita melakukan dosa maupun kesilapan di dalam hidup kita. Suatu hal respon yang benar adalah bertaubat. Bertaubat adalah meresponi kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan diukur, dan iman kita diukur daripada setiap respon pribadi kita tentang apa yang kita lakukan, maupun kesilapan kita, maupun suatu hal yang menyandung di dalam hidup kita ataupun orang lain. Dan ayat yang ke-10 kita lanjutkan, firman-Nya, apakah engkau perbuat ini? Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Kain, tetapi Kain tidak meresponinya dengan benar. Lalu darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Karena apa yang dipersembahkan Kain kepada Tuhan adalah berasal daripada tanah. Dan berbicara tentang persembahan ini, apa yang disembunyikan oleh Kain itu diketahui oleh Tuhan. Dan bukan satu hal yang simple ataupun sederhana, karena Tuhan tahu apa yang dia perbuat, yang tersingkap di dalam hati Kain, yang terlihat daripada wajahnya Kain. Karena manusia ini adalah manusia ciptaan Tuhan, dan Tuhan tahu apa yang terkandung di dalam pemikiran kita. Berbicara tentang persembahan, kita kembali kepada kisah Kain dan Habel. Kisah ini menggambarkan suatu tragedi yang besar di dalam sejarah manusia sepanjang perjanjian lama. Itu ketika Kain memberikan persembahan kepada adiknya, juga memberikan korban, tetapi apa yang telah dilakukan, apa yang telah terjadi, persembahan Kain ditolak oleh Tuhan, tetapi persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Kenapa? Dan hal itu akan menjadikan Kain marah, kecewa, lalu membunuh adiknya Habel. Peristiwa itu menjadikan Kain bisa disebut sebagai seorang pembunuh terbesar sepanjang abad manusia. Itu bukan suatu kebanggaan, tetapi dia adalah salah seorang pembunuh yang pertama di dalam sejarah manusia. Dan Kain dikatakan sebagai pembunuh terbesar pada waktu itu, karena dia membunuh 1/4 manusia di bumi. Kenapa 1/4? Karena pada waktu itu manusianya ada 4 orang, yaitu Adam, Hawa, Kain, dan Habel. Kisah yang selanjut daripada kisah ini lewat daripada kisah Kejadian pasal 4 ini, yang selanjutnya sangat menarik untuk dibaca, dan ada banyak hal yang kita akan pelajari. Namun pada hari ini saya akan membicarakan firman Tuhan ini hanya di dalam ayat yang ke-10. Sebagai hamba Tuhan, saya percaya pada waktu ini, saya percaya kita memberikan persembahan yang terbaik di dalam hidup kita, di dalam pribadi kita. Saya berasa takut kalau persembahan yang saya berikan kepada Tuhan akhirnya tidak berkenan kepada Tuhan, dan itu membuatkan saya berasa takut. Kenapa? Karena seluruh hidup saya serahkan ke Tuhan. Tidak ada hal yang tersembunyi di dalam hidup saya. Pada hari ini firman Tuhan yang disampaikan lewat dari pembelajaran iman menjadikan persembahan itu berkenan, bukan hanya untuk saya sampaikan kepada kita, tetapi untuk mengajar kita, setiap pribadi kita di gereja ini, di SIV Victorious. Kalau kiranya kalian daripada gereja luar dan mendengarkan firman Tuhan ini dan membaca firman Tuhan ini, peganglah firman Tuhan ini dan jadikannya sebagai bekalan hidup kita.
dan belajar daripadanya. Demikianlah pula sebagai seorang pemimpin. Seringkali di dalam pelayanan di gereja ini adalah pelayanan yang sangat berat bagi saya. Kenapa? Bukan berat beban ataupun terbeban yang berat, tetapi satu bebanan yang positif bagi saya, di mana kita harus mendirikan pada waktu Tuhan mempercayakan kita di dalam pelayanan yang telah diberikannya kita harus memberikan pertanggungjawaban dalam pelayanan itu. Itu termasuk dengan iman pribadi kita, termasuk dengan setiap firman Tuhan yang kita belajar, termasuk hidup kita di dalam berdoa, termasuk hidup kita di dalam membacakan firman Tuhan. Saya melatih diri untuk membaca satu firman Tuhan dalam setiap hidup saya, dan saya memaksa diri saya. Kalau saya malas, saya paksa diri saya untuk saya mengingatkan firman Tuhan. Dan sepanjang waktu saya mendirikan suatu perniagaan maupun usaha sama dengan teman-teman, saya pegang satu firman Tuhan ini, yaitu di dalam Roma pasal 11 ayat 36. Karena segala sesuatu adalah dari Tuhan, dan untuk segala sesuatu adalah untuk Tuhan. Kita percaya untuk memberi hari ini adalah karena untuk Tuhan, dan itu adalah milik Tuhan. Dan kita akan kupas selanjutnya nanti di dalam pembacaan firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan dalam Ibrani pasal 11, dikatakan karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan ia memperoleh kesaksiannya bahwa ia benar, karena Allah berkenan kepada persembahannya, dan karena iman ia masih berbicara. Perhatikan kepada perkataan lebih baik. Artinya seperti yang kita bicarakan tadi, persembahan Habel lebih baik daripada persembahan Kain. Ia bukan berbicara tentang lemak ataupun darah yang dikorbankan, tetapi bukan juga berbicara tentang tanah ataupun unsur tanah yang dikorbankan, tetapi hal yang disampaikan di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah persembahan yang berkenan, adalah Tuhan melihat hati dan ketaatan. Sekali lagi saya katakan, Tuhan melihat persembahan yang berkenan lewat daripada hati dan ketaatan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 4 ayat 9 tadi dan ayat ke-10. Di dalam ayat yang ke-9 tadi, ia mencerminkan suatu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana kita meresponi hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana kita meresponi jika kita pada hari ini tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka kita harus bertobat. Maka kita harus perbaiki setiap detik maupun setiap langkah iman kita agar kita terus dewasa di dalam iman. Persembahan tidak dapat dipisahkan dari iman Kristiani. Iman Kristiani tanpa persembahan adalah kepalsuan. Di dalam Matius pasal 16 ayat 24 yang diingatkan oleh muridnya, yaitu diingatkan oleh Yesus kepada muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia akan menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Berbicara daripada firman Tuhan ini adalah menggambarkan bagaimana kita harus memberikan persembahan adalah sangat tergantung kepada kualiti iman kita. Karena persembahan adalah kesadaran. Karena itu ayat 9 tadi berbicara tentang kesempatan yang Tuhan berikan. Kita harus meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan firman Tuhan mengingatkan dengan kita, setiap orang yang mau mengikut Dia harus menyangkal dirinya dan mengikut salibnya dan mengikut aku. Ada beberapa hal sikap yang salah di dalam memberi.
Namun sebelum itu, mari kita mengertikan kenapa harus kita memberi. Seberapa penting Tuhan itu bagi kita tercermin dari seberapa serius kita memberi demi Tuhan. Demikianlah makna memberi persembahan kepada Tuhan. Kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dan hidup dalam hidup kita. Dan itu hal yang harus kita responi dengan pemberian dan persembahan kita. Kita mampu membeli harta kekayaan di dunia ini karena kualiti hidup kita maupun martabat hidup kita, karena kepentingan pribadi kita. Dan begitu juga kita harus memandang ilustrasi ini sebagai suatu hal yang serius, karena penting Tuhan itu bagi kita tercermin daripada seberapa serius kita memberi demi Tuhan. Demikianlah makna persembahan. Kita tidak mungkin orang beriman, dan tidak mungkin orang beriman tidak memberikan persembahan. Dan persembahan tanpa iman hanyalah seumpamanya menyogok. Tahu menyogok? Yaitu merasuah. Tidak apa-apa, Tuhan ini saya berikan. Tetapi berhati-hati ketika kita tidak mengerti pada waktu kita harus memberi. Karena itulah juga adalah respon iman kita untuk menuju kedewasaan. Nah, mari kita terus membacakan belajar suatu hal ataupun beberapa sikap yang salah di dalam memberi. Kenapa harus kita belajar tentang kesalahan? Supaya kita tidak melakukan kesalahan. Dan itulah harus banyak orang mahu belajar tentang kebenaran, tetapi karena itu dosa, dia tidak mau belajar tentang dosa, apa yang harus diperbuat dan apa yang tidak harus diperbuat. Karena bagi saya, kita juga harus belajar apa yang silap, karena silap itu memberikan pengajaran kepada kita. Nah, mari kita melihat dalam hal yang pertama, memberi dengan sikap yang sombong. Memberi dengan sikap yang sombong ini bermaksud dia memberi, tetapi dia mahu orang tahu berapa jumlah nilai yang dia beri. Dan berhati-hati kalau kiranya sikap kita, hati kita yang tidak benar di hadapan Tuhan, persembahan itu tidak dikenan di hadapan Tuhan. Itu sangat simpel, itu sangat sederhana untuk kita mengerti. Dan hal yang kedua, memberi semaunya. Memberi semaunya ini adalah bermaksud memberi seadanya. Memberi semaunya ini adalah bermaksud memberi sajalah, memberi suatu hal yang tidak baik, ataupun memberi sesuatu persembahan yang belum benar-benar baik. Saya memberikan satu ilustrasi kepada kita. Contohnya dalam zaman dahulu, pada waktu zaman perjanjian lama dahulu, sebelum zaman yang baru, perjanjian baru, orang memberikan korban binatang sebagai persembahan korban. Tetapi kita diberikan nyawa Kristus sebagai korban untuk menebus dosa kita, dan yang lunas dibayar. Tetapi pada zaman dahulu, orang memberikan binatang untuk menjadi korban. Binatang untuk menjadi korban. Dan bila dia memberikan binatang menjadi korban, ada yang buta, ada yang cacat, maupun ada yang tidak ada bulu, dan itu tidak dikira, dia akan hantar saja. Dan itulah yang bermaksud memberi semaunya. Asal ada saja, berilah. Asal ada saja. Banyak orang memberikan persembahan mungkin dengan duit kertas yang rosak, duit kertas yang sudah koyak, dan itulah bermaksud memberi semaunya. Dan hal yang ketiga, memberikan dengan mengharapkan kembali. Saya sudah memberi 10 juta ini, saya mau kembali berlipat 100 juta. Berhati-hati dengan sikap begini. Kalau kiranya kita memberi karena kita mahu imbalannya, itu sudah sikap yang tidak benar. Karena kita ada dorongan ataupun motivasi yang tidak benar di dalam pemberian. Itu pun tidak benar. Itu pun salah satu sikap yang salah dalam memberi. Hal yang keempat, memberi tanpa pengertian. Kenapa saya harus memberi ya? Tetapi tidak mengerti kenapa harus memberi.
Mungkin dalam situasi dia harus memberi, karena tanggung jawab saya sebagai seorang percaya. Karena saya mungkin gereja memerlukan, saya memberilah. Memberi tanpa pengertian seperti itu cenderung untuk berpikir, untuk apa memberi ke gereja? Bukankah gereja sudah cukup? Kadang-kadang di dalam benak kita, apalagi kalau kita sudah memberi tanpa pengertian, sebaliknya, kalau kita memberi dengan pengertian, kita memberi demi Tuhan. Kalau kita memberi dengan pengertian, kita memberi demi Tuhan. Dengan segenap hati dan mesti menerima berkat Tuhan di dalam hidup kita. Dan hal yang kelima adalah sikap yang paling berbahaya bagi kita sebagai seorang percaya. Memberi dengan perasaan berjasa. Orang yang memberi dengan perasaan berjasa itu salah dan berbahaya. Seolah-olah karena mereka memberi berarti gereja berhutang kepada mereka. Karena setiap bulan ia memberi lebih daripada beberapa harga yang harus dibayar. Maka kalau ia menelepon, contohnya menelepon seorang gembala, seharusnya gembala itu harus melayani dia karena dia sudah memberi. Karena dia sudah memberi dengan nilai yang disebut untuk membeli harga masa. Apalagi kalau dia mengundang pendeta itu maupun gembala itu ke rumahnya, kalau pendeta itu tidak sempat datang dan ia akan pindah ke gereja lain. Berhati-hati. Sebelum saya merenungkan firman Tuhan ini, sebelum saya membuat rekaman firman Tuhan ini, saya mempersiapkan pribadi saya. Saya mempersiapkan pribadi saya dan mendengarkan satu khotbah yang disampaikan oleh seorang gembala Tuhan, yaitu Philip Mantova. Di dalam penyampaian firman Tuhan ini menceritakan tentang profetik bagi setiap pembisnis dan hal yang disentuh di dalam pembelajaran di dalam situasi yang digambarkan ini sama seperti yang saya gambarkan, sama seperti yang disampaikan di dalam situasi pembelajaran firman Tuhan ini. Gembala Tuhan tidak boleh dibeli. Satu hal yang saya belajar daripada penyampaian firman Tuhan ini, bila kita membangun hubungan sesama dengan manusia, maupun siapapun mereka, maupun pastor, maupun reverend, maupun pemimpin-pemimpin gereja, jangan membangun hubungan di atas dasar profit. Mengerti apa maksud saya? Maksud saya begini, jangan membangun hubungan dengan hamba-hamba Tuhan maupun dengan gembala-gembala hanya karena keberuntungan, hanya karena mau sesuatu, hanya karena mau perhatian, kita membangun hubungan dengan mereka. Kita harus berhati-hati dengan hal ini. Tidak mengenal siapapun yang kita harus mau bangunkan hubungan, kita harus berlandaskan dengan kasih. Karena hubungan yang berlandaskan dengan kasih adalah hubungan yang kekal. Begitu juga dengan kalau orang yang berpacar, kalau orang yang membangun cinta, kalau kita hanya membangun hubungan itu dengan hawa nafsu kita, itu pasti tidak berkekalan. Tetapi kalau kiranya kita membangun hubungan kita dengan kasih, pasti memberikan pengertian dan berkat kepada kita. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, saya mau mengingatkan kenapa harus kita tidak melakukan hal ini. Karena satu hal yang Tuhan boleh bisa lakukan adalah menghukum. Tuhan boleh melakukan apa-apa. Kalau kiranya kita tidak berkenan di hadapan Tuhan dengan cara membangun iman yang tidak benar, itu pasti tidak akan memberikan berkat bagi kita. Di dalam hal kesederhanaan ini sederhana untuk kita mengerti. Karena pemberian yang kita beri kepada Tuhan bukan hanya untuk menganggap kita sebagai berjasa kepada gereja, tetapi pemberian yang diberi kepada Tuhan adalah untuk kita mengenal dan mengerti bahwa kitalah yang memerlukan
pimpinan daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan. Nah, mungkin selepas ini kita akan belajar tentang apakah ataupun bagaimana iman dapat berdampak terhadap persembahan. Apakah hubungan persembahan dengan iman? Nah, mari kita belajar di dalam satu pembacaan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 116. Mazmur pasal 116 ayat 12 hingga 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyeru nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Tuhan memberikan waktu kepada kita di dalam hidup. Tuhan memberikan uang kepada kita untuk meneruskan kehidupan kita. Tidak mengenal itu dalam bentuk apapun berkat itu daripada Tuhan. Lebih-lebih lagi apa yang telah kita alami, yaitu nafas pribadi kita. Daud mengalahkan Goliat. Daud mengusir setan daripada diri Saul. Tetapi ketika Daud memberi Tuhan, dan apa katanya di dalam Mazmur 116 ini, dia berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Dia sadar akan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Karena dia mampu memberi kepada Tuhan, karena dia tahu akan kebaikan Tuhan dan sadar akan kebaikan Tuhan. Dan beginilah dorongan yang benar, motivasi yang benar untuk kita memberi, karena kita lebih sadar, karena kita harus sadar akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Orang yang memberi dengan perasaan berjasa itu tidak tahu diri, karena semua datangnya dari Tuhan. Dan hal ini yang Daud katakan, bagaimana harus kubalas ini, karena dia sadar dan karena dia tahu diri bahwa kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Dan inilah yang harus kita contohi, akan seperti Daud. Kenapa harus kita memberi? Kita memberi karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita memberi karena Tuhan sudah memberi kepada kita. Perkara yang kedua, iman membantu kita memberi dengan sikap berkorban. Kenapa dia dikatakan iman membantu kita memberi dengan sikap berkorban? Di dalam Matius pasal 16 tadi, lalu 24 hingga 26. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada siapa? Kepada muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ini firman Tuhan, ia akan memperolehkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang akan dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Membantu kita memberi dengan sikap berkorban. Mungkin kita pertama kali membaca ataupun mendengar perkataan ini tentang persembahan. Tetapi firman Tuhan ini jelas menerangkan maksudnya. Kalau kiranya kita tidak sanggup berkorban, ataupun kalau kiranya kita tidak sanggup memberi, kalau kita katakan aku mengasihi Engkau Yesus, tetapi kita tidak memberi apa yang harus kita kembalikan, iman itu sia-sia. Dan itulah yang masukkan di dalam firman Tuhan ini. Maka itulah harusnya kita mengerti akan apa yang dimasukkan dalam firman Tuhan ini. Berkorban dalam gambaran firman Tuhan ini, berkorban adalah bermaksud tidak mengembalikan sesuatu daripada sisa-sisa. Di dalam hal memberi persepuluhan, saya melatih diri untuk memberi, yang meletakkan persepuluhan ini sebagai suatu hal yang utama. Karena kalau daripada itu, kalau saya membayar segala komitmen saya dan memberikan itu, saya pasti tidak akan memberi. Maka saya melatih diri saya dari awal dulu,
saya memberi persepuluhan terlebih dahulu sebelum saya membayar komitmen yang lain. Karena saya harus memberikan hal itu, dan saya harus belajar, dan saya harus melatih diri saya. Apatah lagi kalau saya sebagai seorang yang berkata, saya mau mengikuti engkau, tetapi saya tidak sanggup memikul salibmu, itu adalah sia-sia. Nah, hal yang ketiga, sebelum itu, ketika kita memberi dengan tulus, memberi dengan berkorban, di situ berkat Tuhan akan mengalir dengan luar biasa. Saya tidak pernah merasakan kesuntukan di dalam hidup saya secara pribadi maupun bersama istri saya. Kami sentiasa dipercukupkan dengan segala sesuatu. Tidak bagi kami untuk meminta-minta, tetapi kami belajar untuk mempercukupkan diri. Dan kami bersyukur karena pada hari ini, sehingga hari ini kami mampu merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam perkara yang ketiga, iman membantu kita memberi dengan sukacita dan rela hati. Iman yang berasal dari firman Tuhan ini harus menjadi sandaran bagi kita, harus menjadi dasar di dalam iman kita. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga 7, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan bersedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Iman membantu kita memberi dengan kesadaran berhutang. Iman memberi kita sikap berkorban dan memberi dengan sukacita dan rela hati. Di dalam hal memberi yang sukacita, iman membantu kita di dalam hal yang memberi dengan sukacita. Kenapa? Bagaimana? Karena pada waktu kita memberi dan menabur sesuatu hal yang didasari dengan kasih Tuhan, itu pasti membawa kita kedamaian dan sukacita. Hal yang keempat, iman membantu kita memberi dengan pengertian. Seperti yang dikatakan tadi, kalau kita memberi tanpa pengertian, itu sia-sia. Tetapi di dalam firman Tuhan ini, Hagai, dalam pasal 1 ayat 6 hingga 8 ini, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tidak sampai kenyang, kamu minum tidak sampai puas, kamu berpakaian tetapi badan tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam pembacaan ini adalah menjelaskan tentang betapa pentingnya persembahan hidup. Ini termasuk dengan persembahan keuangan. Dan pada waktu itu, Hagai adalah seorang nabi yang digunakan pakai oleh Tuhan untuk mengingatkan manusia ataupun pengikut Tuhan pada waktu itu untuk mempersembahkan sesuatu yang kudus di bait suci Allah. Tetapi pada waktu itu mereka orang percaya, pengikut-pengikut Kristus lebih percaya ataupun menabur di suatu hal yang tidak benar, yaitu menabur di Baal, persembahan berhala, ataupun rumah-rumah yang memuaskan nafsu sendiri, tetapi tidak dengan suatu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Nabi Hagai dipakai oleh guna Tuhan untuk mengingatkan jemaat. Dan situasi itu pada saat ini sangat relevan dengan pribadi saya dan saudara. Tuhan mengingatkan kita dengan firman Tuhan pada hari ini untuk kita belajar memberi dengan pengertian.
bahwa kita harus memberi pada Tuhan, karena di mana waktu kita memberi dengan pengertian, kita mampu terus bertumbuh di dalam iman, kita mampu hidup di dalam iman. Dan perhatikanlah keadaanmu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan menyedarkan pada waktu itu, Tuhan memakai Hagai untuk menyedarkan pengikut-pengikutnya. Dan demikian Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita memberi juga dengan pengertian. Ayat yang kelima, ataupun perkara yang kelima, iman membantu kita memberi tanpa hitung-hitungan. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan digoncang, dan yang tumpah ke dalam yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini berbicara tentang soal mengharapkan kembali. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kiranya kita berkorban demi Tuhan, bukan karena kita diberkati, bukan karena supaya kita diberkati, tetapi karena itu kita memberi demi Tuhan, jangan menghitung-hitung. Bila kita memberi kepada Tuhan, maka kita diberikan takaran yang dipadatkan sampai melimpah-limpah. Itulah Tuhan sediakan. Harus diakui bahwa sangat banyak orang mempersoalkan bagaimana menghitung persepuluhan untuk Tuhan. Bahkan soal persepuluhan itu menjadi suatu diskusi yang bertele-tele, yang panjang di beberapa gereja, termasuk di kalangan hamba Tuhan. Sebelum waktu menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada beberapa hari yang lalu, hal ini benar-benar terjadi. Pada waktu saya membaca di dalam status salah seorang orang percaya, tapi saya tidak mengenal pribadi ini dengan mendalam, tetapi saya friend dengan dia, dan dia berkatakan kiranya gembala ataupun pemimpin berbicara tentang persembahan setiap waktu, ia akan memberikan jemaat merasa muak. Tetapi satu hal yang memberikan saya tertarik dengan statement ini bukan apa yang dia katakan, tetapi kenapa ada pada hari ini ada orang yang mempersoalkan seperti yang dikatakan tadi, bagaimana menghitung persepuluhan untuk Tuhan. Sedangkan kita harus memang dipertanggungjawabkan, kembalikanlah persepuluhan ke dalam rumah pembendaharaan dan akan disediakan bagimu apa yang harus disiapkan. Dan hal itu selanjutnya saya kongsikan dengan teman-teman saya dan beberapa orang pastor di gereja ataupun di dalam satu grup, dan mereka berpendapat hanya satu hal, tetap setia. Kenapa harus kita memberi? Karena kita yang berhutang dengan Tuhan. Kita harus memberi persembahan persepuluhan, kita harus memberi persembahan ibadah. Jikalau kita memberi persembahan biasa ataupun persembuluhan, itu semata-mata hanya karena kita mengasihi Tuhan. Karena itu di dalam firman Tuhan tadi, di dalam Matius pasal 16, berkata siapa yang ingin mengikutku harus memikul salibnya dan mengikut aku. Kalau kiranya kita ingin mengikut Tuhan, kita harus melakukan apa yang diperintahkannya, dan tidak ada alasan untuk kita menafikan. Kalau kiranya pada waktu ini pembicaraan di dalam firman Tuhan hanya menyenangkan hati, saya mohon maaf, saya tidak mampu untuk menyenangkan hati manusia, tetapi saya hanya mampu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena pada hari ini persembahan persepuluhan maupun persembahan umum, seperti yang dikatakan tadi, tidak terpisah dengan iman Kristiani. Ya, bukan karena saya berbicara
harus memberikan persembahan persepuluhan. Ya bukan karena pemimpin harus berkhotbah untuk menyampaikan persembahan persepuluhan ataupun gembala harus berkhotbah, tetapi karena iman. Iman yang hidup adalah iman yang memberikan sesuatu yang harus dibangun di dasar kebenaran, yaitu kasih. Sederhana untuk dimengerti. Ada dua hal yang harus kita lakukan di dalam persembahan di dalam hidup kita. Yang pertama, persembahan yang harus diperintahkan ataupun persembahan yang diperintahkan di dalam firman Tuhan yang biasa kita lakukan sederhana saja, kita harus mengembalikan persepuluhan. Mengembalikan persepuluhan. Di dalam Malaki pasal 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sebagai kelimpahan sampai kelimpahan? Di dalam Alkitab dikatakan bahwa kita harus mengembalikan 10 dari seluruh penghasilan kita. Mungkin kita bertanya, apa maknanya persepuluhan itu? Persepuluhan itu adalah bermakna penundukan diri. Pada zaman itu dunia terbahagi kepada dalam wilayah kerajaan. Ada kerajaan besar, ada kerajaan kecil. Ada setiap kerajaan ini akan memberikan persembahan. Ada 50%, ada 40%, dan ada 30%, dan paling kecil adalah 20%. Pada zaman Raja-Raja Edom, Raja Moab, mereka memberikan kepada Salomo. Tujuan agar Salomo bertanggung jawab atas seluruh warga kerajaan itu. Dengan memberikan upeti, otomatis Salomo bertanggung jawab terhadap wilayah-wilayah itu. Konsep ini sebenarnya terbangun di dalam firman Tuhan pada zaman awal sebelumnya. 10% yang kita kembalikan kepada Tuhan karena kita sangat menyadari bahwa semuanya adalah dari Tuhan. Semuanya adalah milik Tuhan, dan Tuhan berkuasa mutlak atas semuanya. Kalau kita mengembalikan persepuluhan dengan iman kita yang benar, maka sesuai yang dikatakan di dalam Alkitab, Tuhan akan menjawab kita dari belalang, menjauhkan kita dari belalang pelahap, dari belalang pengintip, belalang pelompat, belalang pindahan. Dan artinya Tuhan kita dijauhkan, artinya oleh Tuhan kita dijauhkan daripada segala kemuskilan, segala kecurangan, segala kecelakaan, segala berbahaya. Saya punya tabiat yang buruk sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini. Sebelum saya mengenal ataupun sebelum saya mengertikan tentang persepuluhan, saya suka menangguh-nangguh persepuluhan sebelum ini. Tapi sekarang sudah bertobat. Saya bertobat untuk Tuhan. Dan saya katakan dengan Tuhan, Tuhan nantilah saya kembalikan persepuluhan ini. Tangguh berikutnya, tangguh lagi minggu berikutnya, dan tangguh lagi minggu berikutnya. Dan akhirnya saya tidak mengembalikan persepuluhan. Apa yang terjadi di dalam hidup saya pada waktu saya melayani di satu tempat, balik daripada itu, karena saya katakan begini, Tuhan, minggu hadapan saya akan melayani di suatu tempat dan saya memerlukan uang, memerlukan duit untuk melakukan pelayanan itu. Tetapi itu adalah duit persembahan persepuluhan yang harus saya kembalikan kepada pembendaharaan. Dan jangan sekali-kali menyogok Tuhan dengan cara ini. Saya belajar benar dari perkara ini, dan saya terlibat dengan kemalangan kecil pada waktu itu. Dan tayar kereta saya pancit di tengah lebuh raya.
Syukur sebelum itu ada satu orang teman yang belum lagi jauh daripada perjalanan itu melihat saya berhenti di tepian jalan. Dan Tuhan mengajar saya hal itu. Dan setiap kos yang ada pada waktu saya memperbaiki kendaraan itu, waktu saya memperbaiki ganti taya itu adalah jumlah persepuluhan yang harus saya kembalikan ke pemeliharaan rumah Tuhan. Bertobatlah. Jangan sekali-kali menguji untuk menawar-nawarkan dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, jangan memberi dengan semaunya, ataupun jangan memberi dengan menyogok Tuhan dengan suatu hal yang tidak benar seperti itu. Dan akhirnya saya bertobat. Pada waktu itu saya mengembalikan persepuluhan. Dan saya belajar dari teman-teman saya, daripada seorang abang rohani saya, bahkan sahabat rohani saya, dan katakan begini, persepuluhan harus diutamakan, kembalikan itu sebelum membayar komitmen. Dan sampai hari ini saya meneladani hal itu. Belajarlah untuk mengembalikan persepuluhan dengan setia. Di dalam perniagaan maupun di dalam usaha sama saya bersama dengan teman-teman, saya tekankan hal ini juga. Mungkin ramai yang tahu bahwa kami menjalankan perniagaan jualan daging panggang. Dan saya tekankan kepada teman-teman, rakan-rakan saya, kita harus kembalikan persepuluhan dari setiap keuntungan yang kita perolehi. Tidak mengenal dia 10 ringgit kah, 20 ringgit kah, ataupun hanya beberapa ringgit, hanya beberapa ringgit, tetapi kita harus kembalikan. Tuhan percayakan berkat bagi kami. Bukan kami mengandalkan berkat ataupun meminta imbalan seperti yang dikatakan firman Tuhan. Jangan meminta imbalan dari apa yang kamu perbuat, dari apa yang kamu persembahkan. Tetapi kami mau tetap memfokus satu hal yang visi yang saya harus kongsikan dengan teman-teman saya pada waktu ini adalah begini. Bila kita memberi untuk kerajaan Tuhan, dan bila kita melakukan hal ini, perniagaan ini untuk kerajaan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Kita harus mengerti kenapa harus kita melakukan ini. Perniagaan seperti yang dikongsikan oleh firman Tuhan di dalam melalui hamba-hamba Tuhan dalam pembicaraan sebelum ini. Bila kita menjadikan perniagaan atau pekerjaan kita di mana kita berada, marketplace, sebagai sumber ibadah kita, dan pada ataupun tempat lapangan kita melayani, itu akan menjadikan kita memberikan kita berkat. Kami dipercayakan setiap pelanggan yang sudah beberapa kali membeli dengan kami, dan mereka setia dengan kami, dan kami memperoleh keuntungan yang stable karena kami setia di dalam hal yang kecil, yaitu persepuluhan. Persepuluhan bukan hal yang besar. Persepuluhan adalah hal yang kecil yang harus dimengerti. Kenapa harus kita memberi? Karena demi kerajaan Tuhan. Dan saya benar-benar tekankan ini dengan teman-teman. Dan hal ini sehingga sampai hari ini, apapun yang saya perolehi daripada sumber pekerjaan apa yang saya lakukan, maupun transportasi, Grab, saya kembalikan itu kepada rumah pembendaharaan. Bukan karena saya menunjuk siapa diri saya maupun saya siapa, tetapi satu hal yang saya belajar, saya harus mengerti bahwa saya melabur karena jiwa-jiwa, karena kasih Tuhan yang telah melabur di dalam hidup saya. Suatu waktu saya mengalami kesulitan dan saya katakan begini, saya memberikan suatu hal yang mungkin pada saya itu adalah benar-benar keperluan saya. Dan suatu waktu Tuhan memberkati saya dengan satu berkat, di mana saya mendapat permintaan menghantar suatu barang ke suatu daerah. Dan hal itu sangat luar biasa saya alami. Berkat Tuhan melimpah pada waktu itu, dan saya bagaikan tidak percaya. Dan baru saya tahu, dan karena itu di dalam firman Tuhan di dalam Malaki pasal 3 tadi, ujilah aku
Tuhan sendiri berkata, ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan lumbung pintu bagimu? Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Dan Tuhan memberkati saya di dalam kesetiaan dan ketaatan. Bukan nilai yang dilihat, tetapi hati dan ketaatan. Belajarlah daripada firman Tuhan ini. Hal yang kedua, persembahan yang diperintahkan di dalam firman Tuhan adalah persembahan ibadah. Saya tidak mengatakan hal ini karena begitu kudus maupun suci, tetapi belajar daripada firman Tuhan ini adalah juga membawa saya kepada suatu pengertian. Kalau kita mengembalikan persepuluhan dengan benar, maka sesuai yang dikatakan Alkitab, Tuhan akan menjauhkan kita dari belalang pelahap, belalang pengerit, belalang pelompat, belalang pindahan. Seperti situasi yang saya ceritakan tadi, itu menjadi pengajaran bagi saya sepanjang hidup saya. Itu saya terus memberi dalam kesetiaan. Persembahan ibadah di dalam 1 Tawari pasal 16 ayat 29. 1 Tawari pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Kita harus tahu bahwa dengan memberi kita membuka hati, kita membuka hidup untuk siap menerima berkat Tuhan yang sempurna. Gereja tidak memerlukan persembahan, bukan karena gereja kekurangan, tetapi gereja yang ada di dalam hidup pribadi kita, di dalam hati kita, itulah gereja. Gereja yang memerlukan persembahan adalah pribadi kita dengan Tuhan. Keuangan yang digunakan pakai untuk pekerjaan Tuhan itu pasti memberkati jiwa-jiwa. Keuangan yang digunakan pakai oleh gereja untuk memberkati jiwa-jiwa, untuk pekerjaan Tuhan. Keuangan yang digunakan pakai untuk gereja, untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar. Persembahan yang menyenangkan hati Tuhan adalah persembahan yang benar. Ada beberapa hal dampak yang kita pelajari di dalam hal ini. Yang pertama, bila persembahan kita berasal dari persembahan yang benar, Tuhan punya rencana yang besar di dalam hidup kita. Keinginan Tuhan bukanlah saja agar kita mencapai sukses, tetapi mengumpul banyak uang, tetapi Ia ingin kita menjalani hidup yang bermakna. Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat kepada orang lain. Dan lewat daripada persembahan yang benar, Tuhan sumber berkat itu senantiasa memberkati kita. Yang kedua, berkat daripada persembahan yang benar, kita akan dijauhi daripada segala belalang pelahap. Seperti yang saya kongsikan tadi, kehidupan yang tamak, rakus akan menjatuhkan kita. Tetapi seimbangkanlah disiplin rohani kita dengan apa yang kita kerjakan. Saya belajar daripada firman Tuhan suatu rima pada waktu saat saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Disiplin rohani harus stabil dengan pekerjaan ataupun pelayanan kita. Di mana pelayanan kita meningkat dan kita punya disiplin harus meningkat. Seperti pembacaan firman Tuhan, berdoa dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan begitulah keadaan kita supaya kita terus bertumbuh. Hal dampak yang ketiga, hidup kita akan menjadi bendahara yang bisa dipercayai Tuhan. Setia di dalam hal-hal yang kecil, maka akan dipercayakan Tuhan dengan hal yang besar. Ini suatu hal yang sangat menjadi berkat bagi saya. Minggu lepas ataupun beberapa hari yang lalu, pada waktu kami setia mengendalikan perniagaan ini,
kami dipercayakan dengan kelulusan pendaftaran perniagaan kami dengan Kementerian Kesehatan Malaysia. Kami mendapat permit untuk perniagaan kesehatan, untuk perniagaan kami daripada Kementerian Kesehatan. Dan itu karena kami setia di dalam hal yang kecil. Kami tidak menganggap, kami tidak mau melakukan hal-hal yang besar kalau kami belum sedia untuk setia di dalam hal yang kecil. Bila kami melakukan hal yang kecil, kalau kami mau melakukan hal yang besar, harus kami mendisiplinkan diri kami dengan hal yang kecil, hal yang sederhana. Maka Tuhan percayakan kami dengan permit yang telah diberikan. Kalau kiranya pendaftaran ataupun kalau kiranya hikmat yang Tuhan tidak diberikan kepada kita lewat daripada sesiapapun, kami tidak mampu melakukan perkara-perkara besar. Perkara yang keempat, ataupun dampak dari persembahan yang benar, hidup kita akan memberkati jiwa-jiwa. Kalau kita menjadi orang yang memberkati, orang yang langsung mengatakan, oh Kristen baik, ramai. Sebab bagi dunia, uang itu adalah mewakili kasih. Uang itu mewakili perhatian. Dan ketika kita memberi, ketika kita mengasihi orang, maka hal itu akan menyenangkan jiwa mereka. Ini benar. Dan hal yang kelima, dampak daripada persembahan yang benar, hidup kita akan meluaskan pekerjaan Tuhan. Kita percaya bahwa uang yang digunakan pakai itu adalah suatu subjek yang mati. Tetapi bila kita menyerahkan uang ke dalam tangan Tuhan, maka ia menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya pada saat ini adalah satu saat yang sangat terpenting di dalam hidup kita. Uang memang penting, tetapi karena kita memberi bukan supaya kita kaya, supaya kita diberkati. Iman kita bersaksi bahwa kita memberi karena Tuhan kita luar biasa. Iman kita bersaksi bahwa kita memberi karena Tuhan kita terlalu baik untuk kita. Iman kita bersaksi bahwa kita memberi karena kita berhutang kepada Tuhan. Dan hal kesimpulan daripada kesimpulan yang saya kongsikan dalam ibadat kita pada hari ini, sebagai kesimpulan, iman membantu kita untuk memberi dengan betul. Tetapi betul, bukan betul saja, tetapi benar. Biarlah iman kita terbukti daripada persembahan kita yang berkenan kepada Tuhan. Karena iman tanpa persembahan adalah kepalsuan. Persembahan tanpa iman hanyalah upaya untuk menyogok Tuhan, seperti kesaksian yang saya saksikan tadi. Tetapi ketika dengan iman kita mempersembahkan dengan yang benar, maka kita tahu anugerah Tuhan luar biasa bagi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Kebenaran firman-Mu Tuhan memberikan kami satu step, satu level yang harus dimana kami hidup di dalam iman percaya kami ya Bapa. Pimpin hati kami Tuhan, pemikiran kami Tuhan, agar kami dapat melakukan firman kebenaran firman-Mu Tuhan, bukan dengan kekuatan kami maupun dengan kebijaksanaan kami, tetapi dengan pertolongan Engkau. Kami tahu kami manusia, tapi pada waktu saat kami tidak sedar dan melakukan kesilapan, berikan kami kesedaran dan aktifkanlah Roh Kudus di dalam hati kami, hati nurani kami, dan berbicara kepada kami. Bentuklah kami seturut dengan gambaran-Mu Tuhan. Bentuklah kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu pada hari ini Tuhan memberikan kami kesedaran kenapa harus dan bagaimana harus kami memberikan persembahan persepuluhan, persembahan ibadah kepada-Mu ya Bapa. Bapa, firman-Mu pada hari ini berbicara kepada hamba. Dan biarlah kami terus melakukan kebenaran firman-Mu. Karena gereja yang hidup adalah gereja yang memberi kepada jiwa-jiwa dan melayani jiwa-jiwa dengan kasih. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih jemaat yang dikasihi, Tuhan memberkati.